Malam itu, udara di dalam kamar pengantin terasa begitu sunyi namun penuh dengan desakan emosi yang sulit digambarkan. Wangi aromaterapi melati dan mawar samar-samar menyentuh indera penciumanku, menciptakan suasana yang seharusnya menenangkan. Namun bagiku, justru membuat jantungku berdegup berkali-kali lipat lebih kencang dari biasanya. Aku berdiri di dekat jendela, menatap pantulan diriku di kaca yang bersanding dengan bayangan seorang wanita yang kini resmi menjadi istriku, Maya. Dia duduk di tepi ranjang yang berhias kain sutra putih, masih mengenakan gaun pengantinnya yang anggun namun nampak sedikit lelah. Dadaku bergemuruh, rasa gugup yang luar biasa menjalar hingga ke ujung jemari yang mulai terasa dingin. Aku menoleh perlahan, menatap matanya yang teduh. Dan di saat itulah aku menyadari bahwa malam ini adalah awal dari segalanya. Malam di mana semua keraguan dunia harus kuhadapi dengan satu kebenaran yang kusimpan rapat-rapat. Dengan perlahan dan penuh kesantunan, aku mendekatinya, merasai setiap detak jantung yang seolah ingin melompat keluar. Hingga akhirnya dalam keheningan yang syahdu itu, kami melangkah menuju penyatuan jiwa yang suci, meninggalkan hiruk-pikuk suara sumbang di luar sana yang selalu menghakimi hubungan kami. Dunia di luar sana memang tidak pernah ramah. Sejak berita pertunanganku dengan Maya tersebar, namaku menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut kota. Mereka mengenalku sebagai Raka, seorang pria muda yang karirnya biasa-biasa saja, namun tiba-tiba berhasil memenangkan hati seorang Maya, janda kaya raya pemilik jaringan hotel dan properti yang namanya disegani di kalangan elit. Bisikan-bisikan itu selalu sampai ke telingaku, bahwa aku adalah seorang pemburu harta, pria licik yang memanfaatkan kesepian seorang wanita mapan demi mengubah nasib dalam semalam. Teman-temanku pun tak jarang melempar candaan sinis, mengatakan bahwa aku telah menemukan tiket emas untuk pensiun dini. Namun, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali aku menatap Maya, yang kulihat bukanlah deretan angka di rekening banknya, melainkan luka lama yang tertutup rapi oleh kemewahan, dan sebuah janji masa lalu yang hanya aku yang mengingatnya. Pertemuanku dengan Maya bukan bermula di pesta-pesta mewah, atau ruang rapat direksi. Jauh sebelum dia menjadi sosok yang begitu berpengaruh, dan jauh sebelum aku menjadi pria dewasa yang mereka tuduh serakah, ada sebuah benang merah yang sudah terikat. Ingatanku melayang ke 15 tahun yang lalu, saat aku hanyalah seorang anak yatim piatu yang mencoba bertahan hidup di pinggiran kota. Suatu sore yang diguyur hujan deras, aku duduk menggigil di depan sebuah toko buku yang tutup, merasa putus asa karena perutku yang kosong selama 2 hari. Saat itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depanku. Seorang wanita muda turun dengan payung di tangannya. Dia bukan Maya yang sekarang dengan segala otoritasnya, melainkan seorang Maya muda yang wajahnya penuh dengan kesedihan setelah kehilangan suaminya dalam kecelakaan tragis. Dia tidak hanya memberiku makanan, tapi dia memberiku harapan. Dia memberiku sebuah buku kecil dan sejumlah uang yang cukup untukku kembali ke panti asuhan dan mulai bersekolah dengan layak. Dia mungkin lupa pada wajah bocah kecil yang kotor itu, tapi aku tidak akan pernah bisa melupakan tatapan matanya yang penuh empati. Tahun demi tahun berlalu, aku tumbuh dengan ambisi yang tidak berakar pada materi, melainkan pada keinginan untuk menjadi seseorang yang cukup layak untuk berdiri di sampingnya suatu hari nanti. Aku mengikuti setiap perkembangan hidupnya lewat berita bisnis. Aku melihat bagaimana dia berjuang membangun kerajaan bisnis suaminya yang sempat nyaris hancur. Bagaimana dia dikelilingi oleh pria-pria yang hanya menginginkan posisinya. Dan bagaimana dia perlahan-lahan menutup hatinya karena dikhianati berulang kali. Saat akhirnya aku memiliki kesempatan untuk bekerja di salah satu perusahaannya sebagai asisten manajer, aku tidak pernah bermaksud untuk mendekatinya secara instan. Aku hanya ingin memastikan bahwa dia baik-baik saja dari kejauhan. Namun, takdir memiliki jalannya sendiri. Sebuah proyek renovasi hotel tua mempertemukan kami secara intens, dan di sanalah, untuk pertama kalinya setelah belasan tahun, aku kembali melihat sorot mata yang sama, mata yang menyimpan sejuta kesepian di balik topeng ketegasan.
Orang-orang mengira aku merayunya dengan kata-kata manis. Padahal, yang kulakukan hanyalah mendengarkan. Aku adalah satu-satunya orang yang tidak membicarakan tentang saham atau ekspansi bisnis saat bersamanya. Aku membawakannya bekal makanan sederhana yang mengingatkannya pada masa kecil, atau mengajaknya berjalan-jalan di taman kota saat malam hari tanpa pengawalan ketat. Aku mencintai Maya bukan karena apa yang dia miliki di dalam brankasnya, melainkan karena kelembutan jiwanya yang hampir terkubur oleh tuntutan dunia bisnis yang kejam. Alasan sebenarnya mengapa aku menikahinya, alasan yang akan mengejutkan semua orang yang menghinaku, adalah karena aku tahu bahwa Maya sedang dalam kondisi paling rapuh. 6 bulan sebelum pernikahan kami, Maya didiagnosis menderita kondisi jantung yang membutuhkan ketenangan total dan dukungan emosional yang luar biasa. Dia tidak memberitahu siapapun, takut bahwa musuh bisnisnya akan memanfaatkan kelemahannya. Dia sendirian di tengah kerumunan orang yang hanya menginginkan hartanya. Aku menikahinya bukan untuk mengambil hartanya, melainkan untuk menjadi tameng baginya. Aku ingin memastikan bahwa di sisa hidupnya, dia tidak perlu lagi merasa takut atau kesepian. Aku ingin menjadi orang yang memegang tangannya saat dia merasa sesak, dan menjadi orang pertama yang memastikan obat-obatnya tersusun rapi di atas meja nakas. Malam pertama kami, yang banyak orang bayangkan sebagai malam penuh kemewahan, sebenarnya adalah malam penuh pengabdian. Saat aku berada di kamar itu bersamanya, jantungku berdebar bukan hanya karena gairah, tapi karena rasa tanggung jawab yang begitu besar untuk menjaga wanita yang dulu pernah menyelamatkan hidupku. Aku melihatnya melepaskan perhiasannya satu persatu, dan aku bisa melihat beban berat seolah terangkat dari bahunya saat dia menatapku dengan penuh kepercayaan. "Raka," suaranya lembut, nyaris berbisik di tengah keheningan kamar. "Apakah kau tidak menyesal? Di luar sana, mereka mengatakan hal-hal buruk tentangmu. Mereka bilang kau hanya menginginkan apa yang aku punya." Aku mendekatinya, berlutut kecil di hadapannya, dan menggenggam jemarinya yang lembut. Aku menatap langsung ke matanya, mencoba menyalurkan seluruh ketulusan yang kupunya. "Biarkan mereka bicara, Maya. Mereka hanya melihat permukaan, tapi aku melihat jiwamu. Aku tidak butuh hartamu, karena bagiku, harta terbesar adalah saat aku diizinkan untuk menjagamu dan mencintaimu di saat dunia memalingkan muka." Di saat itulah, air mata jatuh dari sudut matanya, air mata yang bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa lega. Keheningan malam itu menjadi saksi bagaimana dua jiwa yang berbeda kasta dalam pandangan manusia, akhirnya menyatu dalam ikatan yang suci. Kami melakukan itu di malam pertama kami, sebuah penyatuan yang bukan didasari oleh nafsu belaka, melainkan oleh rasa syukur yang mendalam atas kehadiran satu sama lain. Keesokan harinya, kehidupan berjalan seperti biasa bagi orang luar, namun berbeda bagi kami. Aku tetap menjadi target sindiran, namun aku hanya tersenyum. Aku bahkan telah menandatangani perjanjian pranikah yang secara sukarela kucetuskan sendiri, sebuah dokumen yang menyatakan bahwa aku tidak berhak atas 1 sen pun dari kekayaan Maya jika kami berpisah, atau jika terjadi sesuatu padanya. Aku menyerahkan semuanya kepada yayasan amal yang dia bangun. Saat pengacara Maya membacakan dokumen itu di hadapannya sebelum pernikahan, Maya sempat tertegun dan menangis. Dia tidak menyangka bahwa di tengah dunia yang serakah ini, masih ada seorang pria yang justru ingin melepaskan segala kemudahan materi demi membuktikan cinta. Itulah rahasia besar yang tidak diketahui oleh publik. Mereka masih mengira aku mengejar hartanya, padahal aku telah membuang hak atas harta itu jauh-jauh sebelum aku mengucapkan ijab kabul. Cinta kami bukanlah seperti dongeng yang mulus. Ada saat-saat di mana kondisi kesehatannya menurun, dan aku terjaga sepanjang malam hanya untuk mendengarkan napasnya, memastikan detak jantungnya tetap stabil. Ada saat-saat di mana keluarganya sendiri mencoba mempengaruhinya agar tidak mempercayaiku. Namun, setiap kali Maya merasa ragu,
Dia hanya perlu melihat ke dalam mataku untuk menemukan kembali ketenangan itu. Aku menjadi asisten pribadinya, pengawalnya, dan yang paling penting, suaminya. Aku tidak keberatan dianggap sebagai pria yang numpang hidup, karena hanya aku yang tahu betapa kerasnya aku bekerja di balik layar untuk mengelola beban kerjanya, agar dia bisa beristirahat. Aku adalah alasan mengapa dia kini bisa tertawa lepas, tanpa harus selalu waspada terhadap niat busuk orang lain. Kisah kami adalah tentang pembalasan budi yang bertransformasi menjadi cinta sejati. Jika dulu dia adalah bidadari yang turun dari mobil mewahnya untuk menyelamatkan seorang bocah kelaparan, kini bocah itu telah kembali sebagai pria yang siap memberikan nyawanya untuk melindunginya. Hartanya mungkin bisa membeli apa saja di dunia ini, tapi hartanya tidak bisa membeli kesetiaan yang lahir dari rasa syukur. Alasan mengejutkan itu tetap kami simpan rapat, hanya menjadi rahasia di balik dinding kamar kami. Biarlah dunia dengan segala prasangkanya terus berbicara, karena pada akhirnya, saat malam tiba dan lampu-lampu mulai meredup, hanya ada aku dan dia, dua manusia yang saling mencintai tanpa syarat, tanpa embel-embel kekuasaan, dan tanpa haus akan materi. Malam pertama yang penuh debaran itu hanyalah pembuka dari ribuan malam lainnya yang akan kami lalui dengan saling menjaga, membuktikan bahwa cinta yang paling tulus seringkali ditemukan di tempat yang paling tidak disangka, oleh orang yang paling sering disalahpahami. Setiap kali aku berjalan di sampingnya dalam acara-acara formal, dan kilatan lampu kamera mencoba menangkap sosok kami, aku selalu mempererat genggamanku pada tangannya. Aku berbisik pelan di telinganya, bahwa dia aman bersamaku. Orang-orang melihat seorang janda kaya dan pria muda yang beruntung, tapi aku melihat seorang wanita yang akhirnya menemukan pelabuhan terakhirnya, dan aku melihat diriku sendiri sebagai pria yang paling kaya di dunia bukan karena uang istrinya, melainkan karena cintanya yang tak ternilai harganya. Itulah akhir dari segala pencarianku, dan awal dari pengabdianku yang tanpa batas, karena semua yang mereka kira tentang aku adalah salah, dan kebenarannya jauh lebih indah dari sekadar tumpukan emas. Akhirnya, kami menyadari bahwa dalam cinta, yang paling penting bukanlah apa yang kita dapatkan, melainkan apa yang bersedia kita berikan dan lindungi dengan sepenuh jiwa, hingga napas terakhir memisahkan. Melalui perjalanan ini, aku belajar bahwa kejujuran tidak selalu perlu disuarakan dengan lantang kepada dunia yang sudah terlanjur berisik. Terkadang, kejujuran cukup dibuktikan dengan tindakan nyata yang konsisten. Alasan mengejutkan yang membuatku menikahinya bukan untuk diketahui oleh media atau para pembenci, tapi untuk dirasakan oleh Maya setiap harinya. Setiap kali aku menyiapkan teh hangat untuknya di pagi hari, atau saat aku membimbingnya berjalan perlahan di taman saat dia merasa lemah, di sanalah alasan itu berbicara. Cinta sejati tidak butuh validasi dari orang asing. Dan di malam-malam yang sunyi, saat kami hanya berdua, aku tahu bahwa keputusan untuk menikahinya adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil dalam hidupku, bukan karena kenyamanan yang dia tawarkan, tapi karena kesempatan untuk memuliakan seorang wanita yang telah memberiku kehidupan kedua. Biarlah rahasia ini tetap menjadi milik kami. Sebuah kisah tentang seorang anak manusia yang membayar hutang budinya dengan memberikan seluruh hidup dan cintanya tanpa sisa. Kini, setiap kali aku melihat ke arah jendela kamar tempat aku berdiri di malam pertama itu, aku tidak lagi merasa gugup. Yang ada hanyalah kedamaian. Dada yang dulu berdebar kencang karena takut akan penilaian dunia, kini berdetak tenang karena kepastian cinta. Maya adalah rumahku, dan aku adalah pelindungnya. Tidak ada harta di dunia ini yang bisa menggantikan perasaan saat dia menyandarkan kepalanya di bahuku dan berbisik bahwa dia merasa aman. Dan bagiku, itulah satu-satunya hal yang benar-benar berarti. Kami melangkah maju, menghadapi masa depan dengan tangan yang saling bertautan, siap melalui badai apapun, karena pondasi kami bukanlah emas, melainkan ketulusan yang tak tergoyahkan oleh prasangka apapun. Akhirnya, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalan untuk bersinar, bahkan di tengah kegelapan fitnah dan kecurigaan yang paling pekat sekalipun.